tadi kesininya? Berbeda aja. Mungkin kakak boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya kurang lebih di situ panggil Alan kan. Saya panggil Kak Alan ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Teti Soyati. Saya bisa dipanggil Teti ataupun Mbak Teti, nggak apa-apa. Senyamannya kakak aja. Kakak baru pertama kali konseling atau udah pernah sebelumnya? Baru pertama konseling kan. Oh, baru pertama kali. Iya. Oke. Jadi saya izin menjelaskan ya untuk pertama kali. Nah, konseling itu apa sih? Konseling itu adalah pemberian bantuan dari saya sebagai konselornya dan kepada Kak Alan. Kak Alan ini sebagai konselingnya untuk mengurangi kegiatan efektif sehari-hari yang terganggu supaya kegiatan efektif sehari-hari kakak itu berjalan normal. Nah, dalam konseling juga itu ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, kakak di sini harus terbuka ya. Iya. Cerita aja, cerita senyamannya kakak, gak apa-apa. Di sini saya nggak akan menghakimi kakak, menjudge kakak, itu saya nggak bakalan kayak gitu. Terus yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Nah, yang kakak ceritain itu, kakak nggak usah takut kalau misalnya cerita kakak bakal bocor. Itu cerita kalian nggak akan bocor karena kita juga punya asas kerahasiaan ini yang harus dijaga. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Kira-kira kalian kesini terpaksa atau sukarela sendiri nih kesini? Ya kesini sukarela sendiri kak. Nah itu udah bagus banget karena kalian kesini tuh udah sukarela gitu. Itu juga membantu untuk proses konseling ini juga. Terus yang keempat itu ada asas kemandirian. Jadi dalam konseling ini bukan saya yang bakal menyelesaikan permasalahan kakak, tapi kakak sendiri yang bakal mencari jalan keluarnya. Di sini saya hanya membantu aja. Terus yang kelima itu ada asas kekinian. Asas kekinian itu artinya kita fokus sama permasalahan yang sekarang, bukan permasalahan yang udah lama, yang udah lalu, ataupun permasalahan buat masa depan yang belum pasti. Itu enggak ya. Nah, kita juga sebenarnya bisa membahas masa lalu kalau misalkannya itu masih berkaitan dengan permasalahan kita sekarang. Gitu. Jadi gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Baru kak. Oke, untuk kita masuk ke langkah yang selanjutnya, kita bisa berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Kalian udah relax belum nih? Udah kak. Kalau udah relax, mungkin kita nggak usah relaksasi dulu ya. Nah, apa sih yang Kak Alan mau ceritain? Ya sini mau cerita kita sebelum bekerja kak. Udah nyari kemana-mana, nyari lamaran kemana-mana, ada juga panggilan sekarang. Oh, jadi kakak itu belum dapat kerjaan ya? Iya. Apa aja sih yang kakak tuh udah lakuin gitu? Kayak CV ke tempat mana-mana, pabrik, kantor lah, tapi belum ada juga panggilan sampai sekarang. Kakak ini udah ngirim CV ke perusahaan-perusahaan tapi belum dapat panggilan juga. Iya, saya udah berusaha ngirim kemana-mana kayak Gerak, Bekasi, Jakarta, Pesisir ini semua, tapi belum ada panggilan juga, basa-basi aja. Terus apa yang kakak rasain sekarang ini? Saya merasa gagal aja gitu kan, kayak semuanya ya yang kerja belum ada gitu. Kalau menurut kalian nih, kalian kan dapat panggilan, kalian capek karena udah cari kerja, udah berusaha tapi nggak dapat. Kalian ngerasa nggak sih apa gitu misalkannya
kayak apa yang salah, apa yang kurang gitu dalam diri kalian itu apa? Ini saya merasa kayak kurang dalam hal apa adalah bidang pekerjaan itu kayak macam apa lagi gitu. Mungkin pengalaman kerjanya kali ya Kak. Iya belum tinggal pengalaman pekerjaan juga bisa jadi. Karena emang cari kerja sekarang tuh lumayan susah, harus punya pengalaman juga sekarang kalau mau kerja. Ya benar. Kalian gak usah khawatir, terus kalian juga gak usah merasa tertinggal dari teman-teman lainnya, kalian merasa gagal gitu. Enggak, kalian sebenarnya gak gagal. Ini tuh proses yang kalian tuh harus laluin. Ya kan mungkin ini proses buat saya. Kalian tuh gak perlu gitu membanding-bandingkan kalian sama orang lain, sama teman-teman kalian, sama pencapaian-pencapaian orang lain yang di sosial media, itu gak perlu. Untuk sekarang, buat kedepannya nih, apa sih yang kalian mau lakuin supaya kalian itu tuh mendapatkan pekerjaan itu? Kedepannya sih saya akan melakukan apapun itu misalkan dari bisa saya biar saya bisa dapat pekerjaan apapun itu pekerjaan apa aja lah, yang penting saya bakal lakukan apa aja, yang penting saya bisa kerja aja. Berarti kalian tuh nggak boleh ya pilih-pilih kerjaan nanti pas udah dapet enggak gitu, nggak boleh gitu berarti kalian. Apa yang kalian bakal lakuin? Misalnya kayak kalian bakal naruh CV, terus kalian bakal belajar skill-skill yang baru biar nanti bakal bisa diterima sama perusahaan tertentu gitu. Mungkin saya bakal belajar dengan skill baru kayak belajar ngelas apalah biar saya bisa terpakai di pabrik manapun gitu. Kalian juga bisa ke biasanya tuh ada di snaker gitu, itu kan ada pelatihan tuh biasanya. Mungkin kalian bisa daftar ke situ tuh. Iya, jadi saya pernah Kalian tuh udah keren banget karena kalian udah berusaha buat naruh lamaran walaupun emang belum ada panggilan juga. Kalian tuh udah keren banget. Terus juga kalian tuh udah berusaha gitu untuk melakukan, bakal belajar skill baru. Terus juga kalian mau gitu nanti buat nyebarin CV lagi. Nah, jadi untuk seminggu ke depan apa nih yang kalian bakal lakuin? persiapan menaruh kerjaan lamaran kayak ke pabrik atau ke mana yang ngirim CV atau di snaker buat belajar juga di sana. Oke. Terus kita bisa ketemu lagi nggak untuk perkembangan kalian gitu ataupun Bisa. kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk melihat perkembangan kalian? Mungkin nanti minggu depan kalau Minggu depan? dia Hari apa? Jam berapa? hari Rabu jam 10 juga. Rabu jam 10. Oke Kak. Jadi kalian di sini itu karena kalian itu capek mencari kerja, udah berusaha buat ke perusahaan A, ke perusahaan B, tapi belum dapat panggilan juga. Kalian sedih. Tapi kalian sekarang udah nemu apa sih yang kalian bakal lakuin ke depannya untuk mendapatkan kerjaan itu. Oke, terima kasih ya untuk kalian karena kalian tuh udah kesini dengan sukarela. Kalian juga udah bercerita. Semoga kalian bisa lebih baik ke depannya ya. Semoga saya dapat update yang beneran lah kita baik gitu. Ya udah, jadi untuk mengakhiri sesi konseling kita bisa berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Makasih ya Kak. Iya, makasih, Kak. Semoga lancar.